tunggu dinanti nggak datang, gilirannya slow malah datang dan bertubi-tubi gitu ya datangnya ya kan. Kadang tuh emang kayak gitu teman-teman ya. Alright, barengan lagi sama Oracle Card Indonesia Soul Story di readingan kali ini ya. Kita bakalan baca mengenai yang pada akhirnya terjadi dalam hidup kamu setelah kamu tuh tunggu-tunggu gitu. Dan hal-hal ini adalah hal-hal ajaib ya, it's magic thing gitu magical. Artinya bukan yang namanya mistik-mistik gitu, enggak sih teman-teman ya. Artinya hal yang memang kamu tunggu selama ini dan that's really happen gitu. Akhirnya satu keajaiban lah ya. Di general reading jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau ngedengerinnya dengan senang hati, ya rendah hati juga, dan vibes yang positif tentunya supaya outcome-nya pun juga jadi positif, right ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya. Checking 1, 2, 3. Suaranya masih belum pulih nih teman-teman, it's okay ya. Ikut seneng kalau misalkan kalian juga senang ngedengerinnya, oke ya. Dan sama seperti di readingan yang sebelum-sebelumnya, kita bakalan bagi jadi 3 story in a first story gitu kan, second story, dan juga ada yang third story. Jadi tiga cerita ini gitu kan ya. Kalian nggak perlu pilih ya, ataupun kartunya juga nggak perlu pilih. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini ya, hal yang kamu tunggu-tunggu ini ya semuanya terjadi gitu, and it's happen gitu. Yang kamu tunggu ternyata bukan satu aja, tapi tiga-tiganya ini semua milik kamu ya. Bisa jadi, bisa aja ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke ya, kita bakalan baca di story yang pertama, yang kamu nanti dan yang kamu tunggu tuh apa sih ya? Yang kamu nanti. Oke, yang kamu nanti dan tunggu ya, yang kamu nanti dan tunggu. This is the first story for you. Adalah tentang impian kamu ya. Vision ini adalah sesuatu hal yang kamu kejar, cita-citanya kamu ya, cita-citanya kamu, cita-cita ya. Cita-cita yang kamu nih teman-teman ya, sesuatu hal yang memang kamu udah kejar selama ini, mimpinya kamu ya. Hal-hal seperti itu yang kamu udah kerjakan selama ini ya, ternyata membuahkan hasil teman-teman ya. Jadi hal-hal yang kamu tunggu, pengorbanan kamu tuh gak sia-sia untuk menanti hal tersebut gitu. Karena pada akhirnya ini menuai hal-hal yang baik gitu ya, dan kelihatan gitu ya. Seperti ini sih teman-teman, kita lihat ya. Ya, tentang sesuatu yang berhubungan dengan passion yang mungkin selama ini lingkungan itu melihatnya sebagai gila banget, gak mungkin deh kayaknya gitu kan. Tapi ternyata it happen, and it really happen gitu, dan terjadi dalam kehidupannya kamu. Dan ya ini momen sih teman-teman ya. Artinya memang selama ini yang kamu tunggu menurut alam semesta masih belum gitu, tapi ternyata sekarang ini ya itu bakal diwujudkan gitu. Hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan cita-cita atau hal yang memang kamu udah kejar selama ini. Satu passion gitu kan, satu passion yang membuat hidup kamu berwarna, tapi mungkin buat orang lain tuh kayak dipandang sebelah mata ya, seperti itu. Jadi ya it's fine ya, I guess teman-teman ya, karena memang kamu ini adalah hasil dari pembelajaran kamu selama ini, and that's okay teman-teman ya. Pembelajarannya kamu selama ini, waktu yang kamu habiskan untuk kamu belajar ya, ini yang pada akhirnya berbuah gitu loh. Jadi sesuatu hal yang baik ya, seperti ini. Lalu hal-hal ini bakalan kamu dengar dalam waktu dekat gak sih? Hal-hal magic things ini gitu ya, keajaiban yang terjadi ini bakalan terjadi dalam waktu dekat gak sih teman-teman? Kalau ada Saturnus di sini ya mungkin gak terlalu deket-deket amat ya. Oke, deket-deket ini tapi tidak terlalu dekat. Jadi gini, kamu harus berusaha. Ini sesuatu hal yang kamu harus usahakan, kamu harus mencari, dan kamu harus berusaha. Jadi momen yang terjadi ini bukan karena kebetulan kamu dihadiahi yang jebret gitu ya dari alam semesta ini tanpa kamu melakukan usaha apa-apa, bukan. Tapi ini adalah momen dimana kamu melakukan satu usaha, dan pada akhirnya usaha kamu ini membuahkan hasil gitu. Tentang cita-citanya kamu, tentang hal-hal yang selama ini kamu ingin lakukan, tentang hal-hal yang membuat hidup kamu tuh lebih berwarna, walaupun orang melihat itu adalah sesuatu hal yang it's impossible lah dilakukan sama kamu, apalagi hari gini, zaman segini gitu kan ya, nggak mungkin kayaknya gitu loh teman-teman ya. Jadi ya selagi kamu melakukan dengan yang baik gitu kan, kita nggak pernah tahu alam semesta ini akan menjanjikan apa ya, akan membuka pintunya itu kapan, itu kita nggak pernah tahu teman-teman ya. But ini adalah satu kepastian sih ya.
So you don't have to worry teman-teman ya. Mungkin waktunya bisa jadi unpredictable gitu kan ya, deket-deket ini juga bisa, tapi tergantung dari usahanya kamu. Ini bukan sesuatu yang kayak dihadiahi yang okay, this is for you and it's a magic thing gitu ya. Ya it's magic thing, tapi kamu juga harus berusaha ya, seperti itu sih teman-teman ya. Oke, tapi oke sih ya, kamu melakukan segala sesuatunya juga dengan ketulusan ya. Artinya ya memang berusaha semaksimal kamu mampu, and that's good ya. Lalu berhubungan dengan siapa aja ya selama ini? Ini berhubungan dengan orang-orang yang selama ini ngelihat kamu tuh kayak sebelah mata gitu. Ngedeketin kamunya juga nggak pernah tulus-tulus amat gitu ya. Jadi mereka hanya mendekati di saat mereka butuh, yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini, orang yang berada di lingkungan kamu ini orang yang kayak begini-begini nih ya, orang yang hanya melihat dari sisi physically-nya kamu saja gitu ya. Dan kalau mau jujur ya, kamu lihat orang-orang sekitar kamu ini kayak gimana ya. Mereka hanya seneng kalau misalkan ya kamunya mereka hanya seneng lah ya kalau misalkan kamunya pas lagi seneng-seneng aja gitu. Kalau pas lagi enggak ya kamu tahu sendiri jawabannya seperti apa ya. Tapi sayangnya kamu enggak terlalu peduli sih sama orang-orang di sekitarnya kamu yang seperti itu gitu. Jadi kamu lebih ke oke, kamu fokus ke apa yang kamu mau tuju dalam hidupnya kamu, dan ya happy aja gitu and fine gitu. Jadi enggak terlalu berpikir atau memusingkan orang-orang yang mengambil keuntungan dari kamu gitu loh teman-teman. Tapi kamu bisa fokus ke tujuan apa yang memang kamu mau tuju dalam hidupnya kamu, which is ini bagus sih teman-teman ya. Bagus, kamu typically orang yang apa adanya. Jadi kalau memang kamu happy ya kamu bakalan bagi happy-nya kamu itu gitu. Kalau kamu nggak happy kamu nggak bakalan bagi gitu. Tapi ya banyak sih ya, kalau misalkan kita lihat di sini secara jujur juga banyak orang yang ingin memanfaatkan kamu, ingin memanfaatkan situasi dan kondisi yang kadang-kadang terjadi dalam hidupnya kamu ya, seperti itu. But bagusnya gitu kan ya, the best thing yang dari kamu adalah kamu nggak terlalu peduli, tapi kamu tetap fokus untuk ngejalanin apa yang memang buat kamu adalah satu hal yang penting ya buat hidup kamu. Ada destination di sini dan kamu pada akhirnya juga menemukan kok ya seperti ini. Lalu kita lihat saran supaya ini bisa terjadi dalam hidup kamu ya, apa yang sebaiknya kamu usahakan. Oke, it happen gitu kan, tapi supaya jauh lebih cepet gimana ya supaya bisa jadi sesuatu hal yang bisa diusahakan dan waktunya mungkin ya bisa dikompromis gitu ya. Siapa tahu gitu apa yang harus dilakukan ya sebaiknya, apa yang sebaiknya dilakukan. Suaranya makin seksoy aja nih ya. Gara-gara flu ya, bersyukur kan ya. Flu tapi masih bisa berbagi sama kalian semua di sini ya kan ya. Semoga kalian yang dengerin juga ketularan happy-nya gitu loh maksudnya, bukan ketularan flu-nya ya. Oke, saran ya supaya it happen gitu kan ya. Gimana caranya? Menyeimbangkan sih teman-teman ya, kamunya juga lebih fair gitu kan sama diri kamu sendiri. Jangan terlalu yang namanya hal-hal yang di luar dari dirinya kamu ini jadi menjadikan ketidakseimbangan gitu ya dalam hidupnya kamu. Jadi ya belajar untuk menyeimbangkan diri, menyeimbangkan tubuh pikiran, tubuh fisiknya kamu ya, seperti itu. Mengenai hal-hal yang sudah terjadi ya sudah gitu, yang penting kamu sekarang ini fokus sama apa yang kamu mau tuju. Sudah bagus ya, fokus yang kamu udah bagus ya, akan jauh lebih bagus. Tapi kalau ditambahin dengan keseimbangan dari apa, dari tubuh fisiknya kamu, tubuh pikirannya kamu, dan tubuh jiwanya kamu ya, seperti itu. Dan biarkan mengalir begitu saja, tidak perlu memaksakan sesuatu hal yang kamu tahu bahwa hal itu nggak bisa dipaksa gitu. Mana bisa sih kita memaksakan sesuatu hal yang berhubungan dengan alam semesta ini? Definitely cannot ya, gak bisa sama sekali. Kita tuh apa gitu kan, kita hanya seorang manusia yang memang ya ciptaannya dan memang ya berusaha gitu kan ya menjadi yang terbaik di saat kebaikan-kebaikan diberikan ya sama alam semesta ini. That's good ya, jadi mengalir dan ya lebih ke ini ya, lebih ke
secara pesan ya dari alam semesta ini, lihat pertandanya dengan baik. Jadi alam semesta itu selalu mengirimkan pertanda buat kita ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang kitanya ngeyel, kitanya merasa yang ya udah deh gitu, kayak memakai kekuatan manusia ini gitu kan ya dengan egonya kita. Jadi jangan, karena pertanda sebenarnya udah muncul ya berkali-kali dalam kehidupannya kamu. Cuman ya tergantung kamunya ini bisa nggak sih melihat hal-hal tersebut itu dengan ya baik ya. Flow ya, ini muncul 2 kali teman-teman ya, floating and flow ya, mengalir bersama dengan kehidupan ini, jangan memaksa, karena ini bisa jadi kapan-kapan itu akan ya, sebenarnya pertandanya tuh udah jelas banget, sangat jelas banget kelihatan ya dalam hidupnya kamu, tentang hal-hal yang kamu bakalan raih ini, tentang passionnya kamu, tentang orang-orang yang ada di sekitarnya kamu ini juga udah kelihatan banyak banget. Cuman kadang-kadang kamunya suka menutupi hal tersebut gitu ya, seperti itu. Tapi ya it's okay, it's fine ya, namanya juga human gitu kan. It's fun sih ya, jadi lebih ke kayak mengalir dan nyimbangin diri aja gitu, karena memang ini ya bakalan terjadi gitu, as long as kamu berusaha semaksimal kamu mampu. Oke ya, this is the first story for you. Ini adalah cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Yuk, yang kamu nanti dan kamu tunggu ya, apa sih gitu. Yang aku tunggu, yang aku nanti masih, yang aku cari. Apa sih ya? Lagu siapa sih itu ya? Oke, ini sesuatu hal yang berkaitan dengan apa sih? Dengan egonya kamu ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan ego. Sekali lagi, ego itu adalah keinginan ya, keinginannya kamu, sesuatu hal yang kamu perjuangkan selama ini, pembuktian gitu ya, sesuatu hal yang ingin kamu buktikan gitu, dan akhirnya bisa diterima ya, tentang sesuatu hal yang dulu dianggap salah sama orang gitu kan, dianggap yang kurang tepat ya, dan banyak orang yang ninggalin kamu hanya karena keinginan kamu yang kamu ingin perjuangkan ini teman-teman ya, karena dirasa kamu kayak kayak orang gila nih gitu kan, yang nggak mungkin lah kayak begitu gitu ya, yang benar-benar nggak disetujuin banget gitu ya, dan akhirnya ketidaksetujuannya ini prinsip ya, ini mungkin lebih berkaitan dengan prinsip gitu ya teman-teman ya, dan ini ditentang orang gitu kan, kemarin gitu dianggap nggak masuk akal, it's not make sense gitu ya teman-teman, dan akhirnya oke gitu kan, bisa diterima gitu dengan baik ya, seperti ini. Dan coba kita lihat ya tentang harapannya kamu nih teman-teman ya, tentang harapannya kamu, mungkin berhubungan dengan seseorang yang kamu nanti ya, berhubungan dengan seseorang yang kamu tunggu ya, seperti itu, berhubungan dengan ya selama ini sudah kamu nanti, ini agak lama nih penantiannya kamu, bahkan ada masa dimana kamu benar-benar hopeless banget gitu, karena memang ini berbeda pakai banget ya. Ini mungkin tentang relationship juga bisa ya, kalian berbeda pakai banget, perbedaan prinsip ya, perbedaan keyakinan ya, ini bisa jadi seperti itu, tentang hal yang selama ini kamu perjuangkan tapi nggak kunjung-kunjung diterima sama orang-orang di sebelahnya kamu, karena dibilang aduh udah deh gitu kan, cari aja yang lain, kenapa sih gitu kan, perbedaan kalian tuh terlalu banyak, gapnya kalian tuh terlalu banyak gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini ya, dan pada akhirnya ya diterima gitu, dan diterimanya ini coba kita lihat ya, ini bakalan kamu dengar dalam waktu dekat nggak sih, atau bisa diterima dalam waktu yang dekat ini apa enggak ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada kemungkinan ya bisa dalam waktu dekat nih teman-teman, karena ada cerita Mercury di sini ya, cerita Mercury ini cerita dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat, sesuatu hal yang bergerak cepat ya, seperti itu. Jadi ya besar kemungkinan kamu bakalan ya cerita ini akan didengarkan, cerita ini akan diterima, perbedaan ini bahkan akan diterima ya dalam waktu yang cepat ya, seperti itu. Dan oke sih ya, ini sih lebih ke arah kalau udah diterima ya jangan terlalu cepet teman-teman ya, semuanya itu ada langkahnya, ada prosesnya, which is kita nggak bisa yang namanya terlalu terburu-buru gitu kan ya, gara-gara oke gitu kan udah diterima terus ya udah deh kita sekarang cepet-cepetan aja gitu, biar nggak berubah ini ya, berubah pikiran gitu kan ya, nggak gitu juga careless ya. Jadi ya mesti belajar untuk ini ya apa namanya, step by step gitu ya. Oke ya, ada masa depan untuk kalian gitu. Cuman masa depan itu kan juga akan pengaruhnya itu bakalan
no, artinya masa depan itu akan terjadi itu, tapi tergantung dari apa yang kamu lakukan sekarang ini, dari proses-proses yang kamu bakalan wujudkan gitu kan di jalan yang sekarang ini kamu tempuh gitu loh ya. Jadi ya tergantung dari prosesnya yang kamu jalan ini seperti apa, step by stepnya seperti apa, seperti ini. Lalu berhubungan dengan siapa aja sih teman-teman ya, kita lihat ya. Berhubungan dengan siapa aja, berhubungan dengan siapa aja. Oh, berhubungan dengan orang-orang dekatnya kamu yang bisa jadi ini adalah sahabat ya, bisa jadi sahabat, bisa jadi rekan kerja ya, bisa jadi, karena ada cerita Virgo ya di sana ya, bisa jadi rekan kerja sih teman-teman ya, rekan-rekan sekitarnya kamu ya, teman-teman ya, ini pengaruh nih juga nih teman-teman ya, pengaruh orang-orang sahabatnya kamu berkaitan dengan orang-orang yang sekitarnya kamu ya, seperti itu ya, orang-orang sekitarnya kamu ini bisa jadi, tapi lebih ke rekan kerja ya ini. Artinya orang yang selama ini juga ngedengerin kamu ya, mendengarkan kamu, keluh kesahnya kamu, sahabat-sahabatnya kamu juga ya, seperti itu. Hubungannya dengan ya perubahan waktu, kita lihat ada brave, berani melakukan langkah ya. Perjalanan ya, perjalanan tentunya ini nggak luput dari dukungan orang-orang sekitarnya kamu juga yang memberikan support ya sama kamu, bisa jadi sahabat, bisa jadi rekan kerja kamu ya, dimana selama ini kamu jadi pendengar yang baik buat mereka dan mereka jadi pendengar yang baik buat kamu ya, berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini yang selalu memberikan kamu support ya, seperti itu. Dan kita lihat untuk saran ya supaya ini bisa terjadi dalam hidup kamu ya, apa sih yang sebaiknya kamu usahakan ya. Meanwhile sekarang ini lagi menunggu kan ya, buat teman-teman yang story-nya ada di story yang kedua ya, kita coba lihat. Belajar lebih apa adanya sih teman-teman ya. Jadi kayak misal hubungan kalian ini udah jelas berbeda gitu, secara prinsip berbeda, secara banyak hal berbeda, nggak perlu ditutup-tutupin gitu kan dan disembunyikan. Jadi nanti kalau misalkan cerita sama keluarga gitu kan, cerita yang bagus-bagus aja, jangan, lebih ke apa adanya, walaupun mungkin itu adalah sesuatu hal yang masih belum diterima gitu sama lingkungan dan sebagainya, it's fine ya. Bicara lebih apa adanya tuh bakalan, mungkin sekarang ini ada kerikilnya gitu, but later gitu kamu bakalan jalan itu di jalan yang udah mulus aja, karena nggak ada sesuatu yang ditutupin. Jangan sampai ketika kalian gitu kan dapat lampu hijau and then you both married gitu kan ya, getting married, dan ada sesuatu yang terjadi, lu kan dulu udah diingetin gitu orangnya tuh kayak begini-begini dan bla bla bla, jangan sampai gitu. Jadi dari awal itu udah lebih ke terbuka aja, lebih apa adanya gitu. Jadi kalau ada apa-apa somehow gitu ya, amit-amit gitu kan ya teman-teman ya, doanya sih yang baik-baik, tapi kalau ada apa-apa itu sudah nggak ada sesuatu hal yang kamu tutupin gitu ya, seperti itu. Jangan sampai ntar kejadian gitu kan, banyak orang yang selalu berpikir bahwa gampang nanti kalau married pasti berubah. Oh no, namanya karakter manusia, kita nggak bisa controlling mereka gitu kan. Jadi seperti apa yang kita mau nggak bisa. Kalau mereka mau berubah ya pasti akan mereka mau berubah gitu. Tapi kalau enggak ya kita mau paksa 1000 cara pun juga nggak akan bisa kalau nggak ada niat untuk berubah ya dari mereka ya. Sesuatu hal gitu ya teman-teman ya, we cannot control sesuatu hal yang berhubungan dengan mistik. Mistik ini adalah sesuatu hal yang nggak pasti, unpredictable ya, ketidakpastian ya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa kontrol sesuatu hal yang berhubungan dengan alam semesta ini gitu kan, rahasia-rahasianya ya. Yang penting kita berusaha yang terbaik sih teman-teman. Dan karmik ada cerita-cerita bahwa hal yang kamu perjuangkan itu ya, yang berbeda ini teman-teman ya, memang ceritanya sama berulang gitu. Jadi bukan hanya cerita sekarang aja, tapi ada cerita-cerita perulangan di sini gitu, dimana hal ini sering terjadi dalam hidupnya kamu. Ketemu sama orang, perbedaan prinsipnya terlalu luas gitu, perbedaan prinsipnya, gapnya terlalu tinggi gitu. Sering kali kamu terjebak di pola yang sama seperti ini gitu. Dan jadi kalau memang kamu mau putuskan ya, belajar untuk merubah gitu kan. Yang dirubah bukan orang lain, tapi yang berubah adalah kamu gitu kan. Berubah adalah kamu. Jadi tentang karmik, tentang sesuatu hal yang memang harus dirubah. Belajar melakukan segala sesuatu hal dengan penuh
cinta dengan ketulusan, dengan keikhlasan tanpa menuntut sesuatu hal atau apapun ya. Memaksakan sesuatu hal walaupun kamu cinta gitu kan, tapi kalau kamu menyakiti banyak orang dengan cintanya kamu ini ya, it's not good ya. Itu nggak bagus teman-teman ya. Itu bukan sesuatu hal yang baik sih. Jadi akan jauh lebih baik kalau gitu kan ya, kalau misalkan teman-teman ya belajar tulus, ikhlas gitu, dan mempertimbangkan lagi kalau memang ini adalah sesuatu hal yang menyakiti banyak orang, dan kamu melihat bahwa in the future ini adalah sesuatu hal yang agak berat ya, pertimbangkan lagi deh gitu ya, karena seringkali kamu terjebak di pola yang sama ini. Jadi gimana caranya untuk mengusahakan ini gitu kan terjadi tepat seperti apa yang kamu mau gitu ya, belajar seperti ini gitu, melepas, karena kita mengusahakannya seperti apa teman-teman, tapi kalau misalkan alam semesta berkehendak lain ya jangan dipaksa. Jangan memaksakan sesuatu hal yang kamu tahu bahwa itu akan menyakiti banyak orang, bahkan menyakiti kamu dan menyakiti dirinya dia sendiri ya, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini unpredictable sih ya untuk sarannya. Jadi tadi sih harapannya yang kamu nanti tunggu bahwa perbedaan itu bisa diterima gitu. Tapi kalau kamu lebih apa adanya dan bisa melihat dengan jernih ya, sebenarnya kamu perlu mempertimbangkan hal tersebut ya. Berat gak sih buat kamu nantinya gitu. Kalau kamu yakin, kamu mantap ya jalanin gitu. Tapi kalau enggak ya jangan, karena jangan sampai nanti kamu udah jalanin gitu kan, Indian nanti Tuhan bener gitu kan ya, ada peristiwa-peristiwa gitu kan yang kayak viral yang sekarang ini, yang ada KDRT lah gitu kan, yang kekerasan verbal non verbal lah gitu. Karena dari awal sebenarnya kamu udah tahu gitu ya, udah ngerti. Cuman kadang-kadang kita itu menutupi hal-hal seperti itu hanya karena nafsunya kita, hawa nafsunya kita, egonya kita ingin bersama gitu kan ya, seperti itu. Kadang-kadang gitu sih teman-teman ya, antara mencintai gitu kan dan ego untuk mencintai ya, itu adalah dua hal yang berbeda ya. Ego itu kita akan melakukan segala macam cara untuk bersama dengan orang yang kita sayang ya. Kalau mencintai kita bakalan bisa melepaskan hal-hal yang memang menurut kita adalah sesuatu hal yang kalau diterusin ini bakalan nyakitin gitu ya. Jadi bukan karena kamu gak berjuang, bukan gitu, tapi karena memang kalau misalkan diteruskan akan banyak pihak yang tersakiti gitu. Tenang, jodoh tuh gak akan lari kemana teman-teman ya. Walaupun kamu terpisah sekarang, kalau emang alam semesta ini menghendaki kalian bersama dan secara karma memang harus bersama, pasti akan ketemu lagi gimana pun caranya, gimana pun nanti peristiwanya teman-teman. So you don't have to worry ya, daripada dipaksa kan. Yes. Oke, cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga yang kamu nanti, yang kamu tunggu ya, kita coba lihat. Sesuatu yang berhubungan dengan kebebasan ya. Mungkin selama ini ya kamu terkekang gitu kan, terus terdominasi oleh seseorang ya, seperti itu teman-teman, yang mengakibatkan kamu kehilangan kebebasannya kamu. Cerita freedom nih cerita tentang kebebasan. Jadi ya ini sesuatu yang kamu tunggu tuh apa sih, yang kebebasan ya, berkaitan dengan ya mungkin pekerjaan, keluarga, pertemanan, hingga hubungan-hubungan yang berhubungan dengan seseorang yang kamu sayang ya. Jadi kayak stuck gitu, selama ini stuck gitu. Tapi pada akhirnya yang kamu tunggu tuh ada banyak lah yang bantu gitu ya. Stucknya kamu tuh pada akhirnya berakhir gitu. Berakhir ya, halangan-halangan juga pada akhirnya ya udah ya. Bisa lah yang namanya diarahkan dengan baik gitu ya. Ada pemahaman di sana ya. Ada pemahaman, ada bantuan teman-teman ya, ada bantuan, bahkan bisa kembali ke tempat yang semula gitu ya, yang memang kamu inginkan ya. Ada kebebasan di sana. Oke, good. Berhubungan dengan family ini yang jelas teman-teman ya, berhubungan dengan family, berhubungan dengan orang yang kamu sayang ya. Pada akhirnya mungkin kalian memutuskan untuk sendiri-sendiri, ini juga bisa ya. Atau halangan-halangan yang selama ini ada ya, ini mulai bisa diatasi dengan baik. Nah ini bakalan kamu dengar dalam waktu dekat gak sih teman-teman ya. Kita coba lihat nih, bakalan kamu dengar dalam waktu dekat. Masih belum sih teman-teman ya, masih belum, masih butuh waktu ini teman-teman, masih butuh waktu ya. Ya masih butuh waktu, tapi ini berhubungan dengan komitmen ya. Ini kamu
hubungan kalian diaduk-aduk banget nih. Diaduk-aduk banget ya, masih yang namanya ada kekangan-kekangan di sana, bahkan secara emosi dan perasaan ini benar-benar luar biasa. Berhubungan dengan komitmen ya, berhubungan dengan komitmen, ada perpisahan ya teman-teman di sini, tapi masih belum bisa. Jadi masih gantung ya, ini ceritanya masih gantung, masih belum bisa terwujud dalam waktu yang dekat ya, masih gantung ceritanya kamu. Lalu berhubungan dengan siapa aja, keluarga ya. Ini berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan orang yang kamu sayang, berhubungan dengan orang yang pernah berkomitmen sama kamu ya, berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu, karena mungkin ini ada cerita-cerita mengenai ini ya, orang yang ada di sekitar kalian ya, bisa jadi anak, bisa jadi orang-orang dekatnya kalian ya, karena ada cerita anak nih ya yang bikin jadi mungkin harus dipikirkan gitu ya, kebersamaannya kalian gitu. Jadi cerita yang gantung karena masih ada hal-hal yang perlu kalian pikirkan gitu ya, orang-orang sekitarnya kalian, family, keluarga, anak, mungkin untuk teman-teman yang udah punya anak gitu ya, seperti itu. Jadi ya ini gantung pada akhirnya. Saran supaya ini bisa terjadi gitu ya, hati-hati terjebak ilusi ya di hubungannya kalian ini, hati-hati gitu. Jangan sampai karena kebahagiaan hanya memikirkan gitu, oke gitu, kalian let's say udah punya anak gitu, tapi anak kalau misalkan ngelihat berantem terus tiap hari, itu juga nggak sehat gitu kan, itu juga nggak akan sehat buat kehidupannya mereka. Jadi ya akan jauh lebih baik ya belajar bersyukur, ngasih jarak dulu deh sementara waktu gitu kan ya, untuk kalian itu bisa yang namanya berpikir. Ingat ya, jarak, memberikan jarak bukan untuk kalian mencari pasangan masing-masing gitu kan ya, tapi untuk berpikir yang jernih itu kayak gimana gitu ya, dan memutuskan gitu. Karena ada banyak hal yang selama ini kalian gak syukuri gitu, ada banyak hal yang kalian gak syukuri. Jangan pergi. Jadi kalau misalkan kamu ada masalah, jangan pergi teman-teman, dihadapi. Kalaupun ada jarak yang mesti diambil, ambil waktu dulu sejenak ya, it's okay, it's fine, tapi jangan melarikan diri gitu. Dengan apa? Dengan cara pergi keluar kota, keluar negeri gitu kan. Melarikan diri dengan apa? Menjalin hubungan yang lain di saat hubungan yang sekarang ini belum selesai ya, seperti ini. Jadi akan jauh lebih baik selesaikan dulu. Cuman memang ini pertimbangannya banyak ya, karena ada faktor keluarga, jadi pasti ada faktor emosi kayak gitu-gitu sih teman-teman ya, seperti ini. Alright. Oke, ini adalah story kamu yang ketiga teman-teman, which is yang ketiga ini agak-agak berat ya. Oke, berusaha yang terbaik sambil menunggu ya, something happen gitu kan, something will be happen pasti gitu. Ayo ya, usaha yang terbaik ya barengan sama Oracle Card Indonesia yang selalu nemenin kalian juga buat ngejalanin hidup ya. Tetap semangat teman-teman, tetap semangat ya love ya, dalam keadaan seperti apapun, sehat-sehat selalu pastinya, right? Kita bakalan jumpa lagi di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, dengan cerita yang berbeda ya, dengan pemahaman yang berbeda pula, dan semoga semuanya sehat ya. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.